Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 29-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya dari penjelasan Cileal, kita pun akhirnya tahu kalau Gitan itu ternyata punya dua senjata dewa, yaitu satu yang dia dapatkan atau munculkan sendiri yang selama ini selalu dia gunakan, yaitu Unholy Excalibur. Sedangkan yang satunya lagi yang bawaan yang selama ini belum pernah dia gunakan. Nantinya kita pun bakal dijelaskan kenapa Gitan belum pernah menggunakan senjata dewa yang itu. Nah, dalam pertarungannya melawan Selat Magis Bamyu, saat itu kan makin lama Gitan makin kelihatan terpojok, karena dia bertarung sambil berusaha untuk melindungi Anastasia dan para prajurit. Sedangkan Bambyunya itu sengaja menggunakan kelemahan itu untuk semakin memojokkan Gitan. Banyak serangan mengerikan yang terusan Bambyu lancarkan ke arah Tasya dan para prajurit, supaya Gitan selalu direpotkan dan semakin tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Ya tentu Gitan sama sekali nggak merasa terbebani atau apapun, karena yang utama bagi Gitan itu memang keselamatan orang-orang di sampingnya. Bahkan Gitan nggak akan ragu melakukan apapun asalkan dirinya bisa melindungi senyuman Anastasia. Justru Gitan bakal merasa sangat gagal dan putus asa kalau sampai melihat orang-orang di sekitarnya sampai menderita. Ya, ini orang memang sebenarnya sangat baik banget cuy. Bahkan dia sama sekali nggak akan ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kerajaan Salom. Nah, di sini kita pun hanya diceritakan masa kecil Gitan dan kenapa dirinya belum pernah menggunakan senjata dewanya yang pertama. Jadi semenjak dulu Gitan itu memang selalu tumbuh dan besar di lingkungan gereja. Nah, saat itu ceritanya Gitan kecil ini lagi disuruh untuk pergi ke toko roti. Cuma karena Gitan itu orangnya selalu nyasar, jadi bahkan diminta ke toko roti yang letaknya di sebelah gereja aja Gitan malah sampai nyasar ke tempat ini. Yang mana itu arahnya malah sudah berlawanan dengan toko roti yang berniat dia datangi. Padahal toko rotinya itu di sebelahnya persis cuy. Cuma kan ya orang-orang di situ memang sudah paham dan sudah sangat kenal dengan Gitan. Jadi mereka pun selalu menyapa dan selalu senang melihat Gitan yang seperti biasa selalu nyasar kemana-mana. Tapi mereka semua juga sangat paham kalau ada satu tempat yang tidak mungkin Gitan nyasar, yaitu gereja. Apalagi hebatnya setiap Gitan kemana-mana itu selalu membawa cuaca cerah. Bahkan hujan pun bakal langsung berhenti saat Gitan muncul. Makanya mereka pun selalu suka melihat Gitan. Tidak jarang mereka itu meminta Gitan bernyanyi untuk mereka. Walaupun ya mereka tentu juga sangat tahu kalau suara Gitan itu sangat fales. Tapi kan mereka tetap suka mendengarkan Gitan yang mau bernyanyi. Nah, saat itu setelah mendapatkan roti, Gitan pun kembali ke gereja tempat dia tinggal. Cuma karena perginya lama banget, makanya Gitan pun langsung kena marah sama mbak-mbak kecil yang ini. Ya, soalnya toko rotinya itu dari sebelahnya persis. Tapi Gitan pun mengatakan kalau dirinya itu sekalian pergi ke rumah Jason. Nah, kalau melihat flashback Gitan yang pertama, sepertinya gadis kecil ini yang akhirnya menjadi istri Gitan. Nah, di dalam gereja itu Gitan juga sekalian merawat banyak anak-anak yang mungkin sudah tidak punya keluarga dan tempat tinggal. Dan tentunya sambil dibantu sama mbak-mbak kecil yang lumayan galak ini. Jadi walaupun masih kecil, mereka itu udah dianggap kayak orang tua bagi anak-anak yang mereka rawat itu. Tidak jarang dengan suara falesnya, Gitan itu sampai menyanyikan banyak lagu untuk mereka. Dan itu membuat mereka sampai tertawa senang. Ya pokoknya walaupun situasinya saat itu cukup sulit, tapi Gitan itu kelihatan menikmati hari-harinya pada waktu itu. Karena senyum mereka itulah yang membuat Gitan selalu merasa bahagia dan bahkan sudah seperti cahaya yang selalu menyinari hati Gitan. Makanya waktu itu dia pun sampai menjadikan itu sebagai pedoman hidupnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tapi seiring berjalannya waktu, di saat Gitan sudah mulai tumbuh dewasa, situasi di kerajaan Salom itu sempat sangat memburuk. Karena sepertinya waktu itu sedang terjadi bencana stampede yang sampai membuat kerajaan Salom berada dalam situasi seperti itu. Jadi makin banyak anak-anak yang terlantar dan bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang sampai dihadapkan pada medan pertempuran. Gitan sendiri pun selalu berusaha keras untuk bisa melindungi mereka. Tapi tetap aja dampak yang ditimbulkan setelahnya akibat stampede itu terlalu buruk. Ada banyak bencana alam yang tak terkendali setelahnya dan juga bencana kelaparan yang sampai terjadi di mana-mana. Dari sini Gitan pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya aku lindungi. Apalagi setelah melihat langsung kengerian dari bencana yang ditimbulkan setelahnya itu. Saat itu Gitan pun sempat bertemu dengan Cruz dan Senesil yang masih sangat muda. Namun di umur yang semuda itu aja mereka sudah harus turun ke medan pertempuran dan juga menyaksikan kengerian seperti itu. Bahkan tatapan mereka aja sampai kelihatan hampir putus asa seperti ini. Makanya setelah melihat semua itu, cahaya di dalam hati Gitan pun akhirnya semakin padam. Semenjak saat itu dia bahkan gak berani untuk menatap dirinya yang dulu.
karena Gitan itu merasa telah gagal dan bahkan cahaya di hatinya semakin lama semakin redup. Apalagi setelah Gitan kehilangan semuanya, dia pun akhirnya semakin terjatuh dalam kegelapan. Walaupun setelah bertemu Lloyd, seakan hujan yang tadinya terusan turun akhirnya kembali berhenti. Tapi kan tetap aja masih berawan, karena Gitan masih tetap aja merasa sangat bersalah dan masih belum berani untuk menerima ataupun menatap dirinya yang dulu. Padahal dirinya yang dulu yang selalu yakin dan selalu berpegang teguh pada pedomannya itulah yang memegang senjata dewanya yang pertama. Makanya selama ini Gitan itu nggak pernah menggunakannya, karena dia itu merasa ditolak oleh dirinya sendiri. Padahal ya sebenarnya nggak seperti itu. Nah di sini kan kita sempat ditunjukkan percakapan antara Gitan yang sekarang dengan Gitan yang dulu. Ya ibaratnya Gitan kecil yang merupakan perwujudan dari senjata dewanya yang sengaja menemui Gitan. Awalnya di sini Gitan itu bahkan nggak berani untuk menatapnya, karena dia itu merasa malu dan nggak pantas untuk menatap ataupun menyentuhnya. Apalagi kan bisa dibilang Gitan itu sempat mengkhianati kepercayaan dewa. Cuma kan di sini Gitan kecil pun mengatakan kalau selama ini aku selalu berada di sisimu. Justru yang selalu membelakangi adalah dirimu. Walaupun tetap aja Gitan yang mendengar itu masih tetap merasa belum pantas untuk menyentuhnya. Sampai akhirnya di sini teman kecilnya pun sampai muncul dan marah-marah untuk menyadarkan Gitan. Lalu anak-anak yang dulu dia selamatkan dan Gitan asuh di gereja tempat dia tinggal. Lalu para Chimera yang juga pernah terselamatkan oleh Gitan dan juga anak Gitan sendiri. Ya tentunya mereka semua sudah meninggal. Tapi intinya mereka itu pengen mengatakan pada Gitan kalau sebenarnya Gitan itu nggak pernah sekalipun memilih jalan yang salah. Mereka sama sekali nggak pernah menyalahkan Gitan dan justru mereka itu sangat-sangat berterima kasih pada Gitan. Jadi selama ini justru Gitan sendiri yang malah selalu menghukum dirinya sendiri. Ya memang ada banyak orang yang tidak mampu Gitan selamatkan, tapi kan bukan berarti Gitan yang salah. Karena yang mampu Gitan selamatkan juga ada banyak, dan selama ini Gitan sudah berusaha semaksimal mungkin. Di sini Gitan kecil yang merupakan perwujudan dari senjata dewanya pun mengatakan kalau alasanku dilahirkan bukanlah dari kepercayaan terhadap dewa, melainkan aku dilahirkan dari mimpimu. Ya setelah melihat semua itu, Gitan pun akhirnya kembali memaafkan dirinya sendiri dan kembali menerima semuanya. Apalagi saat ini ada Anastasia yang selalu Gitan lindungi dan gak akan Gitan biarkan untuk menderita lagi. Makanya di sini Simba kecil pun sampai berpesan kalau kau sampai membuat anak itu menangis lagi, maka aku tidak akan memaafkanmu. Nah, karena Gitan akhirnya mampu berdamai dengan dirinya sendiri, makanya di sini Gitan pun akhirnya mampu mengeluarkan senjata dewanya yang pertama, yaitu bernama True Excalibur. Yang mana saat itu munculnya itu jauh di atas langit wilayah itu. Tapi bahkan karena saking terangnya, jadi cahaya yang dipancarkan dari senjata itu sampai menyinari seluruh wilayah itu. Tentu semua monster dan semua orang yang ada di medan pertempuran itu bisa melihat cahaya itu dengan sangat jelas. Mereka semua langsung terpana karena saking terangnya dan saking indahnya cahaya yang dipancarkan dari senjata itu. Bahkan Grimo dan Guisarme yang melihatnya aja sampai menyipitkan matanya seperti ini. Walaupun ya sepertinya hanya beberapa orang saja yang langsung sadar kalau itu senjata dewa milik Gitan. Seperti Lloyd, Tasya, Ciliel, dan mungkin Dante ini. Sedangkan Selat Magis Bamyu sendiri yang saat itu melihatnya tentu sempat bingung dan sempat kembali panik. Lalu para monster yang merupakan kawanannya juga semuanya langsung terdiam. Karena mereka itu merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang sangat besar. Walaupun begitu Gitan memberitahukan kemampuan barunya itu, Bamyu pun langsung kembali sombong dan kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Karena kan di sini Gitan hanya mengatakan kalau kemampuan dari True Excalibur itu cukup simpel, yaitu serangan beruntun yang tak akan mungkin meleset atau pasti kena. Dan total ada 10 pedang yang tentu kekuatan dari serangannya sangat luar biasa. Padahal ya sebenarnya masih ada beberapa kemampuan spesial lain dari True Excalibur Gitan itu. Cuma karena di sini Gitan baru pertama kali menggunakannya, makanya sebenarnya dia pun masih belum terlalu paham. Nah, bagi Bamyu kemampuan seperti itu nggak akan terlalu merepotkan. Apalagi dirinya punya penghalang yang sangat kuat yang tidak akan mungkin bisa ditembus dengan serangan fisik biasa. Karena penghalang itu terbuat dari labirin yang dipadatkan yang bahkan kekerasannya itu setara dengan pandemonium. Ya, itu merupakan penghalang labirin super kuat dengan probabilitas bercabang yang tak terbatas. Dan di sini Bamyu pun langsung menciptakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi dia itu berpikir walaupun serangan Gitan itu nggak akan mungkin meleset, tapi kan serangan itu nggak akan mungkin bisa menembusnya. Nah, saat itu Gitan pun mulai meluncurkan 3 dari senjata True Excalibur-nya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan itu langsung berhasil untuk menembus penghalang super kuat milik Bamyu. Bamyu yang menerima serangan itu pun langsung berusaha mati-matian untuk menahannya supaya nggak sampai menembus tubuhnya. Tentu dia masih nggak percaya kenapa senjata itu bisa langsung menembus penghalang super kuatnya.
Di sini sambil terus menahannya, dia pun terusan mengeluarkan beberapa serangan kuatnya untuk mencoba menghancurkan senjata itu. Dari mulai undersea volcano, lalu serangan petir, laser, gatling, abyss, dan sebagainya. Namun semua serangan itu langsung dimurnikan oleh Unholy Excalibur milik Gitan, bahkan dengan waktu yang super cepat. Padahal banyak dari senjata itu merupakan teknik baru yang baru Bambyu gunakan. Nah, harusnya kan kita nggak akan langsung bisa menciptakan banyak anti simbolnya seperti itu tanpa menganalisa dan memahami serangan itu lebih dulu. Bahkan perubahan anti simbol itu terlalu gak ngotak. Kalaupun kita menciptakannya hanya berdasarkan insting juga hampir nggak mungkin. Karena keberuntungan macam apa yang selalu tepat seperti itu. Bambyu pun semakin panik dan semakin gak ngerti kenapa bisa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di saat dua senjata Dewa Gitan ini diaktifkan secara bersamaan, maka bakal menciptakan kemampuan yang baru. Jadi normalnya untuk bisa menciptakan anti simbol yang baru, Gitan itu kan perlu memahami serangan yang bakal dia murnikan. Nah, tapi di saat senjata dewa yang kedua diaktifkan, yaitu True Excalibur, maka aturan seperti itu sudah nggak berlaku. Bahkan Unholy Excalibur Gitan itu bakal memurnikan semua yang menghalanginya. Bahkan jika itu merupakan labirin dengan kemungkinan bercabang yang tak terbatas. Ataupun titik keputusasaan yang menunggu di depan juga bakal ikutan dimurnikan. Makanya semua serangan yang Bambyu keluarkan itu bakal langsung dimurnikan. Jadi ya bahkan kemampuan dari anti simbol Gitan itu menjadi pasti dan gak akan mungkin meleset. Ya sebenarnya Gitan sendiri belum memahami adanya interaksi di antara kedua senjata dewanya itu. Karena kan memang baru kali ini Gitan mengaktifkan True Excalibur. Nah, saat itu Bambyu yang semakin panik dan mulai kehabisan cara kan akhirnya mengerahkan para monsternya untuk menyerang Gitan. Karena Gitan sendiri pasti bakal sangat kewalahan kalau harus menghadapi serangan dari semua monster itu juga. Nah, di sini harusnya tubuh Gitan itu bakal dihancurkan oleh serangan dari para monster itu, dan bahkan Bambyu aja sampai mengira kalau dirinya bakal menang. Tapi kan ternyata Gitan mampu menghapuskan masa depan yang seperti itu. Makanya di sini situasinya pun menjadi berubah dan tidak seperti itu. Dimana saat itu Dacia dan para prajurit akhirnya sudah ada di samping Gitan untuk menghalau para monster itu. Jadi Gitan pun masih belum tumbang dan masih bisa tetap fokus untuk mengalahkan Bambyu. Walaupun ya tetap aja Bambyu yang melihat mereka sengaja melancarkan beberapa serangan kuatnya untuk membantai para pengganggu itu. Cuma kan lagi-lagi Gitan menghapuskan masa depan di mana para prajurit itu terkena serangan Bambyu. Jadi serangan yang harusnya mengenai para prajurit dan bahkan sampai membunuh mereka pun jadi meleset. Walaupun ya di sini Bambyu dan semua orang yang ada di situ nggak sampai menyadari adanya perubahan itu. Makanya Bambyu pun sampai frustasi, karena serangan apapun yang dia lancarkan itu nggak ada yang berhasil. Nah, dalam momen yang singkat ini sebenarnya ada beberapa masa depan yang Gitan hapuskan dengan kemampuan dari senjata dewanya. Dari mulai masa depan di mana tubuh Gitan dihancurkan oleh para monster Bambyu, lalu masa depan di mana para prajurit terkena serangan Bambyu, dan semua kasualitas keputusasaan yang menghalangi Gitan dalam pertempuran ini. Sampai sejauh itu Gitan sudah menggunakan 7 dari senjata True Excalibur-nya, termasuk 3 diantaranya yang masih berusaha Bambyu tahan supaya nggak sampai menembus tubuh mereka. Nah, masa depan yang berniat Gitan capai di sini kan masa depan di mana semua orang bisa tertawa bersama setelah berhasil mengalahkan Bambyu dan semua kawanan monsternya. Yang berarti kan harusnya tidak ada korban jiwa dalam masa depan itu. Nah, tapi untuk mewujudkan hal itu Gitan perlu memurnikan banyak probabilitas yang terlalu bercabang dan terlalu rumit. Seperti misalnya masa depan di mana Bambyu berhasil bertahan, lalu kekuatan selat magis Bambyu yang terlalu tinggi, keinginan Bambyu dan sihir Gitan yang semakin menipis, dan banyak lagi yang lainnya. Intinya terlalu sulit jika harus memurnikan dan mengubah semua itu. Makanya Gitan pun akhirnya mengambil jalan memutar, yaitu rute penghancuran fisik Bambyu oleh True Excalibur. Jadi yang tadinya hal itu hampir nggak mungkin menjadi sangat mungkin dan bahkan pasti. Saat itu dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, Gitan pun meluncurkan 3 dari senjata Excalibur-nya yang tersisa dengan kekuatan penuh. Jadi saat itu ada 6 pedang True Excalibur yang terusan mendorong Bambyu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tentu di sini Bambyu sendiri sangat berusaha mati-matian untuk menahan serangan itu, dan tentunya dengan semua kekuatan dia yang tersisa. Satu persatu masa depan di mana Bambyu berhasil bertahan pun terusan dihancurkan oleh dahsyatnya kekuatan dari senjata dewa milik Gitan. Bahkan panel mangganya aja sampai ikutan dihancurkan seperti ini. Karena kan mungkin ibaratnya kekuatan Gitan ini bahkan mampu menghancurkan dan mengubah plot cerita dalam chapter ini. Saat itu Gitan yang terusan mengerahkan seluruh kekuatannya sampai membuat tangannya sendiri mulai hancur. Sedangkan Bambyu yang akhirnya gak mampu untuk menahan dahsyatnya serangan itu hanya berhasil dilenyapkan tanpa sisa.
termasuk Dungeon Core dan semua kawanan monsternya juga ikutan dilenyapkan oleh serangan itu. Ya, akhirnya dengan itu salah satu bos monster dengan dungeon yang paling sulit pun berhasil untuk dikalahkan, termasuk 100.000 kawanan monster yang dia bawa. Dan itu langsung disolo oleh Gitan sendiri. Bahkan yang lebih hebatnya lagi tanpa ada korban jiwa. Ya, jadi berakhir sesuai dengan masa depan yang Gitan usahakan, di mana mereka bisa tertawa bersama setelah berhasil mengalahkan selat magis Bamyu dan semua kawan monsternya. Walaupun ya setelah pertarungan itu di sini Gitan bahkan sampai nggak bisa untuk bergerak lagi. Saat itu dia pun sampai terjatuh di pangkuan Anastasia. Tapi setelah melihat senyuman Anastasia yang kelihatan sangat senang, tentu hal itu membuat Gitan merasa sangat bahagia. Cuma karena pertempuran masih belum berakhir, makanya di sini Gitan pun sampai meminta Anastasia untuk menyembuhkan semua luka-lukanya, supaya Gitan mampu untuk kembali bertarung. Nah, di sini sebagian pasukan Yin dan Yang itu kan masih ada yang selamat dan mereka masih mempertahankan senjata mereka. Tapi sepertinya itu bukan karena Gitan yang melakukannya, melainkan sebelumnya Lloyd yang sempat mengendalikan mereka di saat Gitan melancarkan serangan terakhirnya. Karena ternyata Lloyd juga bisa berbagi penglihatan dengan pasukan Yin dan Yang. Jadi tentu Lloyd pun bisa melihat pertarungan yang sangat dahsyat itu, dan juga sudah melihat senjata dewa Gitan yang satunya yaitu True Excalibur. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.